Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kakak Lia bisa menyapa adik-adik di kebaktian sekolah Minggu hari ini. Gimana nih di tahun yang baru ini? Adik-adik pada sehat semuanya kan? Kakak berdoa semoga adik-adik dan keluarga semuanya sehat ya. Sekarang kita mau masuk kebaktian kita mau menyiapkan hati kita, mau menyiapkan pikiran kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Mari adik-adik, melalui kebaktian hari ini kita mau mengucap syukur atas berkat yang boleh kita terima selama seminggu ini. Dan juga kita mau minta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa menjalani hari-hari kita ke depannya. Yuk adik-adik, kita mau masuk kebaktian kita angkat pujian Allah sumber kuatku. Yang semangat ya sambil bangkit berdiri. Yuk. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Anak-anak, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami supaya kami dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama beserta maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksud dari hukum ini demikian. Kita harus lebih takut, lebih kasih, serta lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, di tahun baru ini yang sudah kita jalani 5 minggu, kira-kira adakah yang sudah banyak melakukan pelanggaran? Ada? Tadi Amak Sintua kita sudah membacakan hukum Tuhan untuk kita. Hukum Tuhan yang pertama. Nah kira-kira ada yang melanggarnya? Adakah? Kalau ada, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini untuk merenungkan segala kesalahan kita dan meminta pengampunan dari Tuhan. Yuk adik-adik, sambil merenungkan dan meminta ampun, kita angkat pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi.
dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan membaca firman Tuhan sebagai epistel kita minggu ini. Anak-anak siapkan Alkitabnya ya di rumah. Nah, nats yang mau kita baca itu diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Ya, dibuka Alkitabnya ya dari Perjanjian Baru 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Ya, saya akan bacakan untuk kita, anak-anak semua mengikuti di rumah di dalam hati ya sambil membuka Alkitabnya. Ya, saya akan bacakan 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23, demikian bunyinya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ayat 19 ya, selanjutnya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan epistel yang dibacakan oleh Mang Sintua kita. Melalui epistel minggu ini, kita diingatkan supaya kita dapat memberitakan Injil di kehidupan kita sehari-hari. Yuk adik-adik, untuk merespon epistel kita hari ini, kita mau angkat pujian Tuhan Allah Namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Pala sorga menyembah di Kau kalik semesta. Kerubim dan serafim memuliakan
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mengakui iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Nah, kalau kita percaya berarti kita mau belajar tentang Dia. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan telinga kita, dan jangan lupa juga menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Sebelumnya, kita mau angkat pujian dulu. Kasih Tuhan pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan renungan dengan nas yang kita baca dari Lukas 10, ya, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Ya, dibuka kitabnya ya. Dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk merenungkannya, dan Kau juga Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami supaya firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang memberkati kami semua dari sekolah minggu yang ada di rumah, sehingga kami boleh memberikan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memohon kekuatan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikian firman Tuhan ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya bisa-bisa, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak kami, ya kita pasti sudah sering mendengarkan perintah Tuhan ini ya, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Tuhan meminta kita untuk melakukan perintah ini supaya kita hidup seperti yang Allah kehendaki. Tetapi anak-anak, siapakah yang sanggup melakukan perintah Tuhan? Siapa yang sanggup mengasihi Allah, mengasihi sama manusia sesempurna mungkin, yang setiap waktu tidak pernah absen, tidak pernah lalai, tidak pernah gagal? Adakah orang yang mampu melakukan itu Tuhan? Dari cerita ini kita melihat bahwa ada contoh orang yang mengasihi sesama yang diberikan Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Ada juga orang yang gagal melakukan itu menurut Tuhan. Kita lihat pertama tadi ya, seorang imam, ya. Dia bukan saja memimpin ibadah, tetapi dia juga paham betul ya semua hukum-hukum Tuhan. Termasuk dia mengerti dan tahu ya apa itu hukum yang utama, hukum yang pertama, dan hukum yang utama itu mengasihi Allah, dan juga hukum yang terkait dengan itu hukum untuk mengasihi sesama. Dia paham betul itu. Nah, tetapi kenapa ketika dia melihat orang yang menderita ya karena dianiaya oleh penyamun ya sampai dia setengah mati, Tuhan itu menilai itu sebagai satu kegagalan. Ya. Kenapa? Karena dia hanya mengetahui dan melakukan itu tanpa belas kasihan. Jadi pengetahuan saja, ya pengetahuan tentang hukum mengasihi itu saja tidak cukup. Ya. Yang berikutnya seorang Lewi. Nah, ini orang yang melayani di bait Allah, ya, membantu imam. Biasa melayani penyerahan korban ya di bait Allah, membantu imam. Dia suka melayani di bait Allah. Dia juga dinilai gagal, tidak bisa sepenuhnya melakukan hukum kasih itu. Jadi kalaupun orang sudah rajin melayani, belum tentu bisa melakukan
sama, karena tidak ada belas kasihan dalam hatinya. Semua dilakukan karena ya itulah aturannya. Ya, dan dia merasa itu sudah cukup. Tetapi ada contoh yang lain, ya, di mana Tuhan menunjukkan beginilah kasih itu yang dikehendaki oleh Allah. Seorang yang sedang bepergian, ya, dia melihat orang yang menderita ini, ya sebenarnya dia punya kepentingan, ya. Dia tidak menduga dia akan bertemu dengan seorang yang menderita. Dia tidak mengenal orang itu. Tapi karena dia melihat orang ini sudah sekarat, gitu ya, sudah hampir mati. Akhirnya dia layani. Ya. Pertama, apa yang dia korbankan? Dia mengorbankan waktunya. Harusnya dia dalam perjalanan, ya, untuk suatu urusan, untuk kepentingannya. Ya, karena itu, karena dia harus berhenti melayani orang yang menderita ini, waktunya terbuang. Tenaganya, ya, ketika dia mau membawa orang ini ke penginapan, dia rela supaya orang menderita itu naik ke atas tunggangannya dan dia sendiri mengiringnya dengan berjalan kaki. Yang ketiga, ya, dia rela menderita dengan mengorbankan uangnya untuk penginapan dan untuk merawat orang ini di penginapan itu. Orang ini, ya, tidak mengenal siapa yang dia layani itu. Dan bahkan Tuhan mengatakan di sini bahwa dia seorang Samaria yang sebenarnya adalah orang yang dimusuhi, dibenci oleh orang Yahudi. Tapi inilah contoh kasih kepada sesama yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau tadi kita lihat, ya, anak-anak, imam dan orang Lewi, karena ingin melaksanakan tugasnya, ingin mengurus kepentingannya, diabaikan sesamanya. Balik dengan orang Samaria ini, demi sesamanya dia rela mengabaikan kepentingannya, urusannya, tugasnya. Inilah contohnya bahwa Tuhan menginginkan seorang mengasihi sesama seperti seorang Samaria ini. Dia punya belas kasihan. Jadi kita kembali lagi tadi, ya, yang bertanya ini kepada Tuhan adalah seorang ahli Taurat. Dia mengetahui semua hukum-hukum Taurat, ya, dan kitab nabi-nabi. Tapi kekurangannya adalah tidak ada belas kasihan. Ya. Kalau kita bisa katakan semuanya dia lakukan karena hukum, karena formalitas, tapi tidak ada belas kasihan. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang penting. Bagaimana kita bisa punya belas kasihan pada sesama? Kita mungkin mengasihi, ya, orang-orang yang mengasihi kita, ya, seperti orang tua kita atau saudara-saudara kita. Kita mengasihi atau peduli kepada orang lain karena orang itu peduli kepada kita. Kita berbuat baik karena kita mengharapkan sesuatu yang baik juga dari orang lain. Tapi kalau kasih di sini yang Tuhan ingin, sekalipun orang itu tidak kita kenal, kita tetap harus mengasihi. Sekalipun dia orang asing, tetap Tuhan meminta supaya kita mengasihi. Bahkan sekalipun dia memang musuh, orang yang membenci kita, orang yang merendahkan kita, orang yang menginginkan penderitaan kita, ya, karena kebenciannya, itu pun harus kita kasihi. Wah, ini luar biasa, ya. Jadi ini suatu hal yang Tuhan inginkan supaya ada di dalam diri anak-anaknya. Jadi kualitasnya memang luar biasa, ya, tidak seperti orang dunia ini. Sekalipun dia musuh, kita harus bisa mengasihi dia. Sekalipun dia orang yang tidak kita kenal, kita harus juga mengasihi dia. Sekalipun dia orang asing, kita tetap harus mengasihi dia. Bahkan di perjanjian lama, ya, anak-anak, ya, Allah itu menginginkan bahkan binatang pun kita harus kasih, apalagi manusia. Nah, tetapi kembali lagi, bagaimana kita bisa punya belas kasihan? Nah, disinilah kita diingatkan
Kita bisa mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi. Kita bisa bermurah hati kepada orang lain karena Allah lebih dahulu sudah bermurah hati kepada kita. Nah, di mana kita bisa melihat Allah mengasihi kita? Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus menanggung dosa kita di kayu salib. Tuhan sudah mengampuni kita dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, kalau kita sudah merasakan kasih Allah itu, kita mengimani yang dikatakan firman bahwa Allah mengasihi kita melalui Yesus. Nah, disitulah kita bisa menghayati kasih itu. Karena kita sudah punya kasih dari Allah, dengan itulah maka kita bisa mengasihi orang lain sesama kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jika tidak, ya kita hanya melakukannya karena itu hanya aturan saja, karena kebiasaan saja, karena hukum, ya, karena orang lain melakukan itu, mungkin ya kita ikut melakukan itu. Tapi Allah ingin kita mengasihi sesama karena Allah. Kita mengasihi orang lain sesama kita karena Allah lebih dulu mengasihi kita dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita bisa mengasihi. Ya, sekalipun mungkin ya itu sangat berat ya melakukannya. Nah, kita cenderung ya kalau orang membenci kita jadi membenci. Kalau orang ini melakukan sesuatu yang jahat, kita ingin membalasnya. Ya, tapi Tuhan tidak ingin seperti itu ya. Jadi, bagi anak-anak ya, kita bisa melakukan perintah Tuhan yang utama dan pertama ini untuk mengasihi Allah dan mengasihi sama, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita akan bisa mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia. Kiranya ini menjadi mendorong bagi kita supaya dengan melakukan perintah Tuhan ini kita bisa menikmati hidup yang kekal itu, ya, hidup yang berhubungan senantiasa di dalam Tuhan dan hidup yang memperlihatkan hidup yang berkualitas di dalam Tuhan, ya, hidup yang kekal yang kita mulai di sini hari ini, di mana hidup kita itu memperlihatkan kasih kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan sudah menderita, Tuhan sudah menanggung dosa dan hukuman supaya kami boleh selamat. Tuhan mengajari kami untuk mengasihi sesama dengan mengingat dan menghayati dan melakukan kasih yang daripada Allah itu untuk kami salurkan kepada sesama. Tuhan, kami akui bahwa hukum ini sulit untuk kami lakukan. Tapi jika kasih Tuhan ada dalam hati kami pasti mampu untuk mengasihi sama kami. Kami mampu mengasihi orang yang tidak kami kenal, orang asing, bahkan musuh kami. Terima kasih Tuhan, supaya hidup kami memperlihatkan hidup yang kekal, hidup yang penuh dengan kasih, supaya di dalam kehidupan kami juga nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Tuhan, firman-Mu, bagi kami mohon, berilah kami kekuatan yang baru untuk melakukan perintah-Mu. Dengarlah doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tadi adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan minggu ini, kita diingatkan untuk saling apa? Saling mengasihi ya. Yuk kita boleh menjalankan apa yang kita dengar hari ini di kehidupan kita masing-masing ya adik-adik. Sekarang kita mau mengucapkan syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya, boleh diantarkan langsung ke kantor gereja atau boleh ditransfer melalui nomor rekening gereja. Ke Dana juga bisa, ke OVO atau ke GoPay. Yuk adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan.
kita sudah menyerahkan persembahan, mari saatnya kita menyerahkan persembahan itu melalui doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Baik adik-adik, kebaktian kita hari ini selesai. Adik-adik boleh saat teduh dulu, saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di kebaktian selanjutnya. Dadah.